kita debat pada malam hari ini yaitu soal pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Kami menanyakan ke masing-masing tim tas yang ada di sini, apa indikator miskin dan juga apa indikator sejahtera bagi kedua kubu? Yang saat ini giliran menjawab adalah Mas Budiman Sujatmiko. Silakan Mas. Ya, indikator sejahtera tentu saja ketika basic needs, sandangan pangan papan, dan basic services, ya pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan itu bisa diakses oleh warga bangsa Indonesia di kota, desa, Jawa maupun luar Jawa, bagian barat, bagian tengah, bagian timur wilayah ini secara merata dan proporsional. Untuk sejahtera, masyarakat harus berdaya. Untuk sejahtera, bukan berarti masyarakat harus tapi berdaya. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pernah mengatakan begini, kontrollah energi, maka kau akan mengontrol bangsa-bangsa. Kendalikanlah pangan, maka kau akan mengendalikan manusia. Nah, tugas kita untuk bisa berdaya adalah lepas dari kendali dari segelintir orang yang mengontrol pangan dan energi. Sehingga langkah Jokowi JK di dalam pemerintahannya jika insya Allah terpilih kelak adalah pertama tentu saja membangun revolusi mental menuju manusia yang mandiri dan berdaya tanpa rasa takut. Ya. Kedua, membangun kedaulatan pangan agar sebagai manusia, entah manusia Indonesia atau manusia bangsa-bangsa tidak bisa dikendalikan oleh mereka mengontrol pangan. Dan sebagai bangsa agar kita tidak dikendalikan adalah sebagai negara bangsa kita juga harus membangun kedaulatan energi. Ketika manusia Indonesia sudah merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa minder, maka dia kemudian bisa memerdekakan diri dengan cara membangun kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Kedaulatan pangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk reforma agraria, membangun agribisnis berbasis kerakyatan sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agraria dan juga yang sekarang sudah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Energi apa? Energi mulai sedikit demi sedikit memindahkan ketergantungan masyarakat Indonesia dari BBM fosil yang selama ini pengendalian harganya ditentukan oleh segelintir konglomerat besar dunia, sehingga kemudian kita akan sedikit demi sedikit beralih ke industri gas dan juga biofuel. Itu adalah cara memerdekakan Indonesia, bukan cuma dari rasa takut manusianya, tapi juga dari ketergantungan dan kemiskinan. Saya kira itu ukuran-ukuran kita semua. Itu dari kedua belah pihak tadi kita sudah dengarkan bagaimana indikator miskin dan juga sejahtera mereka. Saya akan tanya ke Mbak Afi. Mbak Afi, kedua pasangan kandidat ini punya visi misi soal bagaimana membangun ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Apa catatan dari Mbak Afi? Ada yang kurang atau yang harus menjadi fokus utama? Karena dua-duanya seakan-akan hampir mirip, pendekatannya adalah ekonomi kerakyatan, menitik beratkan kepada ekonomi energi, pangan dan juga infrastruktur. Ya, saya setuju bahwa sebenarnya kalau dilihat dari dua programnya hampir mirip ya, pangan, energi, kesejahteraan masyarakat. Cuman seringkali kita bicara rakyat saja, rakyat itu terbagi-bagi sebenarnya. Ada yang miskin 29 juta, kemudian ada yang rentan. Rentan itu adalah miskin enggak, kaya enggak gitu ya. Itu ada sekitar 70 sekian juta ya. Jadi 100 juta itu antara rentan dan miskin. Kemudian ada sekitar 100 juta itu adalah middle class. Middle class itu adalah $2 ya, $2 pendapatan itu udah dianggap middle class. Kelas atas kita 50 juta. Jadi kalau program itu harus melihat semua rakyat, karena jangan hanya melihat di bawah saja. Yang besar-besar juga kontribusi terhadap pajak, itu yang jangan lupa gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya mereka ini merata? Maka satu adalah faktor inflasi sebenarnya. Jadi pangan itu ada kaitannya dengan inflasi. Kalau pangan saja tapi yang lain inflasinya tinggi, itu sama aja. Jadi inflasi pendidikan, inflasi dari kesehatan itu juga harus dijaga. Karena orang bisa makan tapi kesehatan nggak bisa bayar. Kalaupun ada BPJS itu juga belum tentu bisa mengcover semua. Nah, ini juga harus dari si inflasi ya. Nah, yang ketiga adalah kesempatan kerja ya. Kalau kita lihat jangan bicara kesempatan kerja, tapi bahwa kualitas masyarakatnya kayak apa. 49% masyarakat kita tuh masih SD ke bawah. Nggak mungkin SD ke bawah ini disertifikasi tiba-tiba langsung dia punya kemampuan. Nggak mungkin gitu. Nah, jadi harus ada yang namanya mungkin kesempatan kerja dalam entah itu program padat karya ataukah itu program apa yang memasuki 49% itu gitu. Nah, ini yang mungkin harus lebih detail. Tapi Mbak, begini, kalau dari visi misi yang terpapar atau sudah didaftarkan kepada KPU, disampaikan KPU saat mendaftar capres-cawapres begitu untuk bidang ekonomi dari kedua pasangan capres-cawapres ini, terlihat tidak ada upaya konkret, sekali lagi saya ingin tanya konkret untuk menghilangkan
ketimpangan tersebut Ya. yang tidak merata tadi? Oke, kalau dilihat dari Prabowo Hatta, saya melihat dia memakai MP3I. Nah, MP3I ini kan tujuannya Indonesia Timur juga merata ya. Nah, di Mega juga sebenarnya ingin pemerataan, cuman saya konsep yang MP3I-nya seperti apa itu yang mungkin harus lebih konkret ya. Tapi sebenarnya ujungnya sih pemerataan. Tadi juga dikatakan dan saya lihat juga di dalam itunya pemerataan ya. Nah, mungkin pemerataan itu harus dibagi-bagi. Karena Indonesia Timur itu tidak mudah untuk begitu saja meningkatkan pertumbuhan. Nah, Itu kita butuh ingin tahapan. tahu konkretnya Ya. seperti apa? Ini kemudian, saya Pak Didi? tadi kan topiknya kemiskinan, Ya. ya. Indikatornya banyak, tapi salah satu yang dipakai secara nasional saya akan bacakan saja, Ya. cuman baca. Pada tingkat nasional kemiskinan itu tahun 2005 turun dari 16 menjadi kira-kira 11% ya tahun 2012-2013 Ya. nasional. Tapi di kota Solo yang saya ingin perdebatkan dan saya akan lakukan nanti adalah di kota Solo kemiskinan tahun 2005 13,3, 2006 naik 15,2, 2007 turun 13,6 dan di akhir ya di tahun 2011 Ya. ya itu masih 12,91%. Jadi selama 7 tahun kemiskinan di kota Solo itu tidak turun. Oke. Tidak turun. Tidak turun ya? Ini data Ini di saat BPS, kepemimpinan- kecuali BPS bohong. Artinya di saat tidak turun. kepemimpinan Artinya Jokowi maksudnya nih? saya nanti soal lain itu. Tapi saya hanya ingin membaca kota Solo Iya, iya. selama 7 tahun tidak turun. Dan di kota Jakarta kemiskinan selama setahun naik dari 3,7 menjadi 3,7. Di tahun berapa? Tahun 2012 Sampai? naik menjadi 2012 13,7, 2013 naik Ya. 3,72. Baik. Jadi di kota Solo dan kota Jakarta tidak pernah terjadi penurunan Penurunan ke kemiskinan. angka kemiskinan. Baik, Mas Budiman Nah, ini bisa satu Anda hal yang tanggapi? data yang penting. Saya tidak akan hanya mau baca data saja. Baik, silakan ditanggapi waktu Anda, Baik. Mas Budiman. Ya, Mas Budiman. pertama-tama untuk kasus Jakarta, jadi masa 1 tahun ini kan masa pembenahan birokrasi. Ya. Masa pembenahan birokrasi, masa penataan dan penyelamatan APBD dari Jakarta. Penghasilan pendapatan di Jakarta yang kemudian sudah diselamatkan oleh masa yang sejenak ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ahok di DKI. Ya. Karena itu, kalau kita melihat pembangunan di Jakarta, kalau Anda perhatikan bahwa sebenarnya sudah ada mulai upaya-upaya konkret untuk pembenahan fasilitas publik terlebih dahulu. Fasilitas publik sasarannya memang bukan kelas miskin saja, seluruh kelas, Oke. lintas kalangan. Jadi kalangan atas, Lalu kalangan korelasinya? menengah, kalangan ini memang sasarannya sekarang mendorong fasilitas publik diperkuat terlebih dahulu. Pembangunan pembersihan waduk, kemudian penataan pasar yang semua bisa diakses. Baru saja kita akan memulai atau sudah memulai untuk pembinaan masyarakat dari berbagai macam daerah kumuh. Memang ada kompleksitas di situ. Ya. Ya, ada beberapa masyarakat yang belum bisa dipindahkan. Ya. Tapi intinya memang penekanan pertama adalah pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh semua kalangan terlebih dahulu. Itu untuk DKI Baik. Jakarta. Bagaimana yang Solo? Bagaimana? Itu Bagaimana dia. yang Solo? Cukupkah kemudian jawaban itu Mbak Afi? Nanti juga kami akan lanjutkan sesaat lagi. Kami juga minta pendapat dari panelis. Kami akan lanjutkan debat kandidat Capres 2014 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.